Sudah mulai ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Ustadz Hamid. Hari ini, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan mendengarkan kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang disayang Allah, yang taat kepada Allah. Siap dengarkan kisah ini? Tapi sebelumnya, jawab dulu dong. Selamat pagi hebat, apa kabar? Baik, sing banter gitu loh. Selamat pagi hebat, apa kabar? Selamat pagi pintar, apa kabar? Selamat pagi hebat, selamat pagi pintar, selamat pagi semua, apa kabar? Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allah. Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin mengaji. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang pemberani, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Hebat. Siapa nama kakak yang di depan? Gak ngerti. Kak Hamid. Ya betul. Siapa nama kakak yang di depan? Hamil. Kak Hamil itu mana ibu-ibu? Kak Hamid. Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Kak Hamid punya cerita untuk kalian semua. Siapa nama kakak yang di depan? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini Kak Hamid sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Walaupun hanya sebatas lewat kamera ini, lewat channel ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah anak yang solih. Dia taat kepada Allah, dia disayang Allah, dia juga disayang oleh orang tuanya, ayah dan ibundanya. Siapakah dia? Nabi Ismail. Siap dengerin cerita? Oke. Cerita dimulai. Ada seorang bayi yang dia menangis karena kehausan. Bayi kecil itu bernama Ismail. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Ibunda Hajar. Dia tinggal di sebuah tempat yang sangat tandus, kering, jarang ada tanaman, dan juga air sulit. Ayahnya bernama Nabi Ibrahim, tinggal di nun jauh ribuan kilometer ke sana, tinggal di Syam. Ketika itu, tangisan si bayi itu semakin keras. Ibunya, Ibunda Hajar, itu bingung. Ini apa yang harus dilakukan? Nah, ketika itu Ibunda Hajar itu juga merasa kehausan, juga merasa lapar. Tapi karena sayangnya, karena cintanya kepada si anak, beliau berusaha untuk mencari keluar dari tenda. Melihat, ya Allah, aku harus mencari air untuk minum anakku, agar dia tidak lagi menangis kehausan. Nah, anak-anakku, ketika itu Ibunda Hajar melihat ke atas bukit Sofa. Ya Allah, sepertinya di sana ada air. Alhamdulillah. Ibunda Hajar berlari menuju ke bukit Sofa. Begitu sampai di atas bukit Sofa, beliau tidak menemukan air. Ternyata kering. Beliau melihat ke arah sekitar. Di mana ini ya? Oh, di sana sepertinya ada air lagi. Ibunda Hajar berlari menuju ke Bukit Marwah. Beliau melihat seolah-olah di sana ada air yang banyak.
kemudian berlari menuju ke sana. Ya Allah, anakku kehausan. Kami yakin ya Allah, Engkau adalah Maha Pemberi rezeki. Engkau menjamin rezeki setiap hamba-Mu. Berikan jalan keluar ya Allah, berikanlah kami air. Kemudian Ibunda Hajar sampai di atas Bukit Marwah. Apa yang terjadi? Ternyata di atas Bukit Marwah beliau tidak menemukan air juga. Beliau sedih. Tapi karena Ibunda Hajar yakin Allah itu Maha Pemberi rezeki dan kewajiban kita hanya berusaha, maka beliau terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Beliau melihat ke atas Bukit Sofa. Kok di sana sepertinya ada air lagi? Beliau berlari ke Bukit Sofa lagi. Ya Allah, sampai ke sana kemari, ke sana kemari. Tibalah tangisan Ismail yang masih bayi ketika itu semakin mengeras. Akhirnya Ibunda Hajar mendatangi bayi Ismail yang ada di dalam tenda. Sampai begitu tenda dibuka, itu Ibunda Ismail awalnya sedih, tapi tiba-tiba jadi kaget. Ya Allah, apa ini? Apa ini? Mata air mengalir dari bawah kakinya bayi Ismail yang saleh. Bayi Ismail soleh yang nangis tadi, ternyata dia menjejak-jejakkan kakinya ke tanah. Dan atas izin Allah, muncul air dari bawah kakinya Ismail. Ibunda Hajar bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Engkaulah yang memberikan rezeki kepada kami ya Allah. Ibunda Hajar itu kemudian melihat air yang awalnya hanya sedikit, lama-kelamaan menjadi banyak. Alhamdulillah, Zam, berkumpullah. Akhirnya Allah menjawab usahanya Ibunda Hajar dengan jalan keluar berupa mata air yang saat ini kita kenal dengan air Zam-Zam. Dan hebatnya lagi anak-anakku, air Zam-Zam ini muncul ketika Nabiullah Ismail yang masih bayi ketika itu sampai sekarang masih juga. Itu artinya Allah karena sayangnya kepada Ibunda Hajar, sayangnya kepada bayi Ismail, air itu menjadi berkah sampai hari ini. Setiap orang berhaji itu membawa pulang oleh-oleh. Apa ini, Bunda? Ini air Zam-Zam, Nak. Aku bawa dari Mekah. Luar biasa ya. Sayangnya Allah kepada Ibunda Hajar, sayangnya Allah kepada bayi Ismail. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Bayi Ismail sudah tumbuh besar menjadi seorang anak yang tampan, gagah, sehat, dan berakhlak baik. Setelah sekian lama berpisah dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya sang ayah kembali datang mengunjungi Ismail alaihissalam. Ketika itu beliau menyampaikan, "Anakku, sekarang engkau sudah besar ya nak?" Alhamdulillah ayah, aku senang sekali bisa bertemu ayah kembali. Ya, jadilah kamu anak yang soleh. Ketika kamu jadi anak yang soleh, Allah akan sayang padamu. Iya ayah, aku selalu diajari oleh Ibunda Hajar agar menjadi anak yang soleh, anak yang baik, kenal dengan Allah, sayang kepada Allah, dan suka berbuat baik, dan gak boleh berbuat jahat, apalagi sama temen, gak boleh. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh ibumu. Tak berapa lama, ujian dari Allah pun datang untuk menguji keimanan, ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail putranya. Di suatu malam,
Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Bermimpi yang membuat beliau kaget. Mengejutkan. Beliau bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah, ilham dari Allah, maka Nabi Ibrahim pun akhirnya menyampaikan kepada anaknya Ismail. Dipanggillah Ismail. Nah, kemarilah. Ayah melihatmu di dalam mimpiku. Ayah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, nak? Ismail yang soleh, Ismail yang taat kepada Allah, itu menjawab dengan sopan. Ayah, kalau memang itu adalah perintah Allah, lakukanlah. Insya Allah, engkau akan menjumpaiku sebagai anak yang sabar, anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah. Akhirnya, keduanya berpelukan dan menangis. Allahu Akbar, walillahilham. Perintah Allah, ujian Allah yang tidak masuk akal, di mana Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Tapi anak yang soleh tadi menjawab dengan jawaban yang hebat. Kalau memang itu adalah perintah Allah, lakukanlah ayahku. Itu yang disampaikan oleh Nabi Ismail. Anak-anakku semuanya, keesokan harinya Nabi Ibrahim membawa pisau yang tajam, mengajak anaknya ke tanah lapang. Tapi di tengah jalan ada sesuatu yang menakutkan. Apa itu? Setan datang menjelma, menyerupai manusia, kemudian menggoda Nabi Ibrahim agar tidak menjalankan perintah Allah. Saat Nabi Ibrahim dan Ismail berjalan, setan muncul. Hei Ibrahim, hai Ismail, kalian mau kemana? Aku akan menjalankan perintah Allah. Kalian gimana sih? Jangan mau. Wong anak kesayangan kok mau dipotong. Jangan mau, jangan taat kepada Allah. Wes nggak usah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang taat kepada Allah tidak tergoda. Beliau mengambil kerikil. Dilemparlah setan tadi dengan kerikilnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allahu Akbar. Setan lari ketakutan. Ketakutan. Jangan dibilangin. Berikutnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu terus berjalan untuk menjalankan perintah Allah. Setan tidak putus asa, menggoda lagi, datang lagi. Hei Ibrahim, Ismail, dibilangin jangan taat kepada Allah, jangan mau. Nabi Ibrahim kembali minta pertolongan kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, bismillahi, Allahu Akbar. Setan kabur lagi. Lari. Yang berikutnya, setan masih tidak putus asa, datang lagi. Ini gimana sih Ibrahim sama Ismail? Kandani kok ngeyel, jangan taat kepada Allah. Wes ikut aku aja, nanti masuk ke dalam neraka. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu tetap taat kepada Allah, tetap berjalan, tidak mau digoda oleh setan. Ketika itu yang ketiga, setan muncul lagi di depan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ismail, kalian jangan mau
menaati perintah Allah. Sudah, nggak usah mau. Ikut aku saja, nanti masuk neraka. Mengambil kerikil. Bismillahi, Allahu Akbar. Setan pun akhirnya lari terberit-berit. Lari terberit-berit. Setan itu ketakutan sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melanjutkan perjalanannya. Sampai di tempat yang dituju, Nabi Ismail pun itu terbaring, siap menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim pun dengan penuh rasa taat, walaupun sedih, beliau membawa pisau. Di situ, ketika Nabi Ismail sudah siap berbaring, pelipisnya sudah menempel, ketika itu turunlah ayat. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil Ibrahim, ya Ibrahim. Sungguh engkau termasuk orang yang membenarkan mimpi. Allah benar-benar menguji Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ibrahim dengan orang yang disayanginya, baru saja bertemu, mau dipisahkan lagi. Tapi Allah memberikan ujian itu untuk menguji keimanan, keyakinan, ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian apa janji Allah? Allah kemudian menggantikan Nabi Ismail yang harusnya disembelih, Allah gantikan dengan domba yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, kata Al-Qur'an. Allah gantikan dengan domba yang besar, kambing yang besar. Nah, luar biasa. Di sini anak-anakku semuanya, ketika kita taat kepada Allah, ketika kita sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, itu akan diuji sama Allah. Bener enggak sih kalian benar-benar sayang kepada Allah, cinta kepada Allah? Diminta untuk sholat oleh orang tuanya, nah, ayo segera sholat, adzan sudah berkumandang. Kira-kira jawabannya bagaimana? Sebentar Bu, masih mainan. Itu bukan sikapnya Nabi Ismail. Sebentar Ayah, aku masih nonton. Itu bukan jawaban Nabi Ismail. Baik Bunda, aku akan berangkat ke masjid karena azan sudah berkumandang. Nah, itu baru jawaban anak-anak yang soleh seperti Nabi Ismail. Kemudian, anak-anakku semuanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun akhirnya diabadikan, menjadi pelajaran untuk kita semuanya, di mana setiap Idul Adha kita kenal dengan nama Idul Kurban. Kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyembelih hewan kurban. Ada unta, ada sapi, ada kambing di masjid-masjid sekitar. Nah, kemudian setelah itu dagingnya dibagikan kepada kaum muslimin yang lain agar bermanfaat. Oleh karena itulah Idul Adha juga disebut dengan Idul Kurban, hari raya umat Islam selain Idul Fitri. Nah, coba siapa yang bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, pengorbanannya ini? Oke, hebat. 1, kita jadi anak yang soleh. Kita kenal Allah, cinta Allah, dan taat kepada Allah. Siap? Ada orang tua yang siap mengingatkan kita, ada guru yang siap mengajari kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Untuk apa? Agar kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Yang ketiga, pelajaran yang berikutnya adalah saat kita taat, kita cinta kepada Allah, kita akan diuji juga. Pada waktu sudah adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih asik mainan nih,
Nah, mainannya itu atau ada yang suka lihat YouTube nggak nih? YouTube-nya itu bisa jadi ujian dari Allah. Saat dipanggil azan, dipanggil sholat, kita berangkat atau tidak? Kalau anak soleh sih langsung. Ini sudah azan. Aku mau berangkat ke masjid sholat dulu. Aku mau ngajak ayah sama bunda. Adikku juga tak ajak. Gitu. Inilah contoh dari Nabi Ismail yang taat, yang soleh. Nabi Ibrahim juga hebat. Oke, itu dulu kisah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya dari Kak Hamid, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.